Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis Muda, kembali lagi di program 1001 Inspirasi yang kedua. Saya Salsabila Mariam, Wakil Kepala Bidang PSDM BEM FMIPA UNY 2025, akan menjadi moderator dalam sesi inspiratif kali ini. Saya ucapkan selamat datang di 1001 Inspirasi, program yang pastinya dapat memotivasi dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema kuliah lancar, organisasi jalan, mitan tetap ada, rahasia work-life balance, mahasiswa aktif. Dan tentu saja, kita akan ditemani oleh narasumber spesial yang masih aktif dalam organisasi serta menjadi juara 2 mahasiswa berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Mbak Anandia Khairunisa. Halo semuanya. Halo Mbak Ana, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar aku sejauh ini baik dan masih semangat ya. Oh, baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh nih Mbak kita sapa-sapa dulu sambil perkenalan dengan Sobat Saintis Muda. Ngomong-ngomong nih Mbak, akhir-akhir ini kesibukan apa saja sih yang sedang dilakukan? Kalau sekarang ini karena udah masuk semester 6 akhir mau ke semester 7 ya, jadi udah mulai ada tanggungan ya itu S-word itu, skripsi itu, sama sekarang juga aktif di organisasi di DPM, terus juga lagi ikut lomba-lomba kayak PKM gitu sih. Baik. Mbak Ana, sebelum kita mulai, aku pengen tahu nih, biasanya ngapain dulu buat pemanasan sebelum mulai hari yang padat atau ada ritual khusus dari Mbak Ana sendiri? Kalau buat mulai hari yang padat kan biasanya kita udah tahu nih agenda kita besok itu kita mau ngapain-ngapain aja. Nah, di hari-hari sebelumnya itu biasanya aku kayak prepare dulu semacam nyusun lah jadwalnya kira-kira jam segini sampai jam segini itu aku harus ngapain dulu, setelahnya harus ngapain dulu, termasuk makan itu juga perlu juga ya, termasuk buat apa penyemangat diri juga itu juga termasuk khususun di hari sebelumnya sih. Jadi ceritain dong Mbak, gimana sih rasanya kuliah sambil aktif di organisasi? Kadang orang bilang itu kayak juggling bola. Gimana supaya nggak ada yang jatuh? Oke, kalau dari aku sendiri, kebetulan aku udah cukup mengikuti banyak kegiatan dari awal maba lah bisa dikatakan semester 2 itu. Karena kalau dari aku pribadi ngerasanya kita udah ada di sini di UNY ini tuh kan perjuangannya juga nggak mudah gitu ya. Jadi aku Bener-bener. pengen memanfaatkan waktu kita selama kita punya 3 sampai 4 tahun itu gimana sih caranya biar bisa optimal gitu, nggak cuma kuliah terus pulang itu kan lumayan agak terbuang sia-sia gitu Iya, ya iya. waktunya. Jadi aku coba ngikutin banyak kegiatan mulai dari kepanitiaan, kemudian aku ikut organisasi juga sama ikut perlombaan-perlombaan gitu sih. Wah, baik-baik. Nah, aku penasaran Mbak Ana biasanya pakai aplikasi atau tools apa nih buat ngatur waktu? Atau Mbak lebih suka cara tradisional kayak pakai planner manual, tulis di kertas seperti itu Mbak? Kalau dari aku pribadi lebih ke manual ya, karena mungkin juga dari teman-teman ngerasa kayak kalau misalkan mau produktif ngikutin hacks-hacks di TikTok itu kan ada Iya. planner macam-macam lah, aplikasi macam-macam, tapi ujung-ujungnya tuh nanti nggak kebuka atau malah ya udah kayak aduh males nih gitu. Nah, kalau dari aku setidaknya yang penting aku punya catatan, entah itu catatan di HP atau di biasanya di WA itu kan punya ada grup sendiri tuh. Iya. Nah, itu biasanya bisa aku tulis di situ aja. Yang penting aku udah ada jadwal sendiri sih daripada Oke. Berarti masih manual ya, iya masih Mbak? manual. Oke. Kalau lagi super sibuk banget, biasanya Mbak ngapain buat me time yang bener-bener bikin rileks? Share dong, siapa tahu ada yang pengen coba juga. Oke, kalau kalau dari aku, biar kita bisa semangat menjalani hari itu, kita kan pasti punya hobi ya, entah kayak Mhm. nonton TikTok-an itu kan juga termasuk Iya. hobi gitu ya. Nah itu, apa ya, kita cari tahu dulu kita tuh sukanya apa sih, jadi biar nggak kayak frustasi sendiri karena kegiatannya itu kan pasti setiap hari itu-itu aja gitu. Jadi kita cari tahu kita nih sukanya apa, misalkan sukanya nonton, ya nanti bisa diluangkan waktunya, kalau misalkan kegiatannya udah selesai, kita bisa luangkan waktu sedikit buat nonton, atau misalkan suka makan-makan Oh, kulineran gitu, iya. kayak kemarin ada pasar kangen itu, nah itu boleh disempetin juga waktu buat ke situ atau jalan-jalan sama temen gitu sih, biar nggak frustasi lah. Oke. Pernah nggak sih Mbak ngalamin momen panik karena tugas kuliah dan deadline organisasi numpuk? Terus gimana supaya bisa tetap stay cool dan fokus? Oke. Kalau panik kayak gitu tuh pasti di awal-awal adaptasi itu pasti terjadi gitu, apalagi buat teman-teman mungkin baru masuk ke organisasi, terus juga lapraknya banyak karena kita FMIPA kan pasti banyak laprak-lapraknya Betul, itu. betul. Nah itu kalau dari aku sendiri ya disusun aja pelan-pelan gitu. Misalkan yang deadline yang paling dekat itu yang mana? Kalau kuliah pasti ada tugas kan setiap hari. Nah itu disusun dulu yang besok harus udah diselesain itu yang mana itu dikerjain dulu. Kemudian kalau organisasi bisa coba dikomunikasikan juga sama teman-teman rekan-rekannya, dikomunikasikan sekiranya pembagian tugasnya itu seperti apa, harus seperti apa, itu sih perlu sih kalau Oh, menurut berarti aku. sesuai dengan prioritas Iya. ya. Oke. Kalau ada temen yang aktif organisasi tapi takut kuliah jadi terbengkalai, Mbak Ana nih punya saran apa nih supaya mereka nggak ragu? Oke, kalau dari aku, semisal kita ini mau upgrade diri itu kan bentuk upgrade diri juga ya.
Kita harus adaptasi dulu nih dengan perkuliahan itu seperti apa, kayak yang tadi aku bilang tugas-tugasnya itu harus bisa kita atur sendiri dulu, kemudian ketika emang udah mau upgrade, itu kita coba dari yang sekiranya kita mampu dulu, nggak usah yang muluk-muluk dulu, semisal ikut kepanitiaan, biasanya di prodi itu juga banyak, dari BEM Iya. juga banyak kepanitiaan untuk mahasiswa aktif, itu bisa coba diikutin satu persatu, nanti setelahnya baru di-upgrade, semakin di-upgrade, dan nanti juga bisa join ke organisasi juga. Wah, oke Mbak. Oke, selanjutnya gimana sih Mbak jaga kesehatan mental dan fisik di tengah kesibukan? Ada tips khusus yang bisa kita coba mungkin? Oke, kalau ngomongin kesehatan mental nih cukup, aduh udah banyak ya kasus-kasus kesehatan mental, apalagi anak Gen Z gitu ya. Nah, itu kalau menurut aku sendiri kayak tadi aku bilang, kita tuh kan pasti punya, hobinya masing-masing gitu. Jadi biar rutinitasnya itu nggak itu-itu aja, kita tuh harus cari tahu dulu kita sukanya apa, kita tuh seneng itu karena apa gitu. Walaupun memang ada, kegiatan-kegiatan yang memang wajib kita lakuin apalagi sebagai mahasiswa gitu, kayak kuliah itu pasti udah wajib gitu. Nah, tapi di lain itu kita juga harus meluangkan waktu. Kita itu kan kita kan ngerti ya, tubuh kita ini lagi capek atau enggak, pikiran kita tuh lagi pusing atau frustasi atau enggak. Nah, itu kita harus cari kegiatan-kegiatan buat refreshing itu tadi, bisa jalan-jalan, nonton atau main sama temen itu juga boleh banget. Berarti mencari kegiatan yang positif Iya, ya yang Mbak. positif. Oke. Pernah nggak sih Mbak Ana merasa overwhelmed dan pengen menyerah? Terus Mbak Ana tuh ngapain aja biar bisa supaya bangkit lagi? Oke. Kalau ngomongin ini bicara tentang titik terendah gitu Iya. ya, setiap orang pasti punya ya. Apalagi kuliah itu kan semakin next semester tuh kan pasti semakin berat gitu Iya ya. betul. Nah, kalau dari aku sendiri aku renungkan kembali sih alasan aku ada di sini tuh apa. Mungkin dari teman-teman juga kan banyak yang dari luar Jawa gitu, bahkan dari ya daerah yang jauh-jauh itu kan udah nyampe sini tuh pasti sayang ya kalau misalkan berhenti di tengah jalan. Walaupun emang pasti ada eh, jenuhnya juga, tapi itu direnungkan lagi, kita ini udah sejauh ini sampai sini, itu kita mau ngapain, terus apalagi sih yang bisa kita lakuin. Jadi lebih ke bertahan buat diri sendiri dulu, baru nanti buat orang lain juga. Bagus sekali ya Mbak. Kalau disuruh buat playlist lagu buat Oke. penyemangat buat mahasiswa Oke. aktif, lagu apa saja yang wajib masuk di playlist Mbak kira-kira? Kalau playlist lagu ya pasti orang punya beda-beda lah ya Iya. genrenya ya, tapi kalau sekarang lagu-lagu TikTok tuh kayaknya bikin semangat ya, Iya. Velocity Oh, tuh, Velocity. itu buat semangat banget sih. Kalau menurut aku Oke. lebih ke lagu-lagu yang semangat aja biar Oh, kita juga bisa terbawa semangat sih. berarti tipe yang Gen Z banget Iya, ya. Gen Z banget tuh. Oke, bagaimana Mbak menjaga hubungan baik dengan teman organisasi dan dosen agar komunikasi tetap lancar, terutama saat jadwalnya lagi bentrok? Oke, kalau buat teman organisasi, komunikasi itu paling penting ya, Iya, karena betul. kita juga kan pasti berinteraksi setiap hari dari proker-proker, kegiatan-kegiatan, itu bisa dikomunikasikan setiap hari. Semisal ada tabrakan dengan jadwal kuliah pun bisa diomongin, semisal kayaknya aku belum bisa handle ini deh, bisa tolong dibantu nggak? Soalnya aku ada gini 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 gitu. Kalau tentang dosen itu balik lagi ke kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita memang harus mengerjakan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas yang harus kita lakukan gitu. Jadi yang bisa dikomunikasikan, yang bisa dikerjakan gitu. Siap-siap. Menurut Mbak sendiri, apa kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa saat mengatur work-life balance ini? Oke, terkadang ada beberapa orang yang merasa tuh harus nge-push diri sendiri gitu, pengennya ikut macem-macem tapi ternyata ada yang ketinggalan gitu. Nah, itu menurut aku perlu di-balancing lagi dari dia sendiri, dari kemampuannya dia sendiri juga. Semisal dia belum mampu untuk ikut ke banyak hal, itu bisa diatur aja, maksudnya jangan muluk-muluk banget, setidaknya diatur sesuai kapasitas diri masing-masing. Karena kalau misalkan memaksakan pun nanti kasihan dirinya sendiri dan juga kasihan ke teman-temannya juga kan yang ditinggalkan Iya, gitu benar sih. benar. Pernah nggak sih Mbak merasa guilty karena terlalu fokus ke organisasi sampai kuliah agak terbengkalai atau sebaliknya gitu? Gimana cara mengatasi perasaan tersebut? Oke, kalau dari aku pribadi belum pernah atau jangan sampai malah ya, jangan sampai terbengkalai gitu kuliahnya. Karena kita juga kan pasti ada di sini tuh utamanya buat kuliah dulu, baru Iya. setelah itu organisasi. Tapi ketika memang udah memutuskan untuk join di suatu kepanitiaan atau di suatu organisasi pun perlu tanggung jawab lebih gitu kan. Nah, tadi gimana pertanyaannya sekali? Gimana cara mengatasi Oh, mengatasi, perasaannya? oke. Semisal deh teman-teman Iya. mungkin ada yang merasakan seperti itu ya. Nah, itu tadi sih, lebih ke banyak bicara ke diri sendiri itu tadi. Mmm. Semisal, yang paling penting itu, yang paling urgent itu yang mana gitu, tapi jangan sampai juga meninggalkan tanggung jawab yang lain. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan kalian mau menaruh prioritas, perkuliahan di paling pertama itu nggak apa-apa, tapi juga jangan lupa tanggung jawab ke yang lainnya juga. Berarti harus stabil ya, Stabil Mbak. ya. Oke.
Kalau boleh tahu siapa sosok atau figur yang paling menginspirasi Mbak Ana dalam menjalani peran sebagai mahasiswa aktif dan berprestasi? Kalau dari aku pribadi ya, kalau figur itu sebenarnya nggak ada spesifiknya, Ya. tapi ya kalau kita sendiri kan pasti punya idol gitu lah. Iya. Idol itu ya nggak bisa spesifik-spesifik Oke. banget sih, tapi aku punya seseorang idol yang menurut aku bisa buat aku gimana ya, terus menjalani hari-hari aku tuh iya gitu. Oh, Iya tapi ya oke. Apa Mbak pernah mencoba teknik relaksasi atau mindfulness? Kalau iya bisa sharing pengalaman dan manfaatnya nggak, Mbak? oke, kalau dari aku pribadi, semisal kitanya lagi ngerasa kayak jenuh banget gitu ya, pasti kan perkuliahan itu kan padat banget setiap hari nggak bisa di-skip gitu ibaratnya. Itu bisa kita tadi bicara ke diri sendiri, terus misal lagi jenuh nih biasanya notif WA tuh banyak Mhm. banget apalagi kalau ikut organisasi, ikut kepanitiaan, itu bisa ditaruh aja sebentar terus luangin waktu aja buat diri sendiri entah itu itu tadi ngikutin kegiatan-kegiatan yang kita suka atau meditasi. Kalau aku biasanya itu sih, Oh, menjauhi sosmed dulu untuk sebentar, tapi nggak meninggalkan kewajibanku, tapi aku menghindari sosmed untuk sebentar, seperti itu. Tapi nanti kembali lagi ke tanggung jawab. oke. Kalau Mbak Ana diberi kesempatan membuat program kampus yang mendukung work-life balance mahasiswa, kira-kira program seperti apa yang akan dibuat sama Mbak? Kalau dari aku sepertinya, dari Gen Z ini kan udah, apa ya, banyak ikut kegiatan terus juga berpusatnya ke sosmed gitu. Mungkin kita bisa bikin program di mana kita itu berkumpul, terus kita melakukan hal-hal tapi nggak megang sosmed gitu. Tapi Hmm, kita tetap produktif dalam suatu kelompok. Menurut aku itu bagus dan bisa diterapkan juga di entah di program di kampus atau di luar kampus. oke. Bagaimana sosok Mbak Ana ini memanfaatkan teknologi agar tetap produktif tapi nggak sampai kecanduan gadget? Oke, kalau masalah teknologi emang kita sekarang udah nggak bisa jauh-jauh banget ya dari Mhm, teknologi. Pasti setiap detik udah buka sosmed, bangun mhm, tidur juga udah buka HP mhm. kan pastinya. Kalau menurut aku ya disesuaikan aja dengan kebutuhan, jangan yang sampai kecanduan apa-apa tuh harus di HP. Tapi semisal mau buka HP atau sosmed itu ya memang sesuai kebutuhan gitu. Apa yang kita butuhkan ada di HP baru dibuka seperti itu. Nggak yang kecanduan kayak ya TikTok-an setiap hari, setiap jam 24 Mmm. jam gitu, kayak gitu sih, lebih disesuaikan dengan kebutuhan aja. Ada nggak kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari yang ternyata sangat membantu menjaga fokus dan semangat Mbak Ana sendiri? Kalau dari aku sendiri, ini ya, lebih ke nyusun kegiatanku dalam sehari gitu. Jadi aku tetap fokus kegiatan yang harus aku lakuin tuh apa-apa aja, dan aku juga bisa lebih ngebagi waktu aku dalam satu hari itu aku harus ngapain aja. Dan itu menurut Mmm, aku bisa ini ya, membantu kita untuk lebih produktif juga. mhm. Jadi nggak ada yang kelewat gitu dalam sehari. Oh, berarti terstruktur ya? Iya. Oke. Kalau Mbak bisa memberi satu kalimat motivasi untuk mahasiswa yang sedang merasa stuck dan lelah, apa yang ingin Mbak Ana sampaikan ke sobat saintis muda? Oke, kalau aku mau menyampaikan ke kalian semua, semisal kalian mau berkembang itu nggak apa-apa banget, karena perkembangan itu juga pastinya ada dalam diri seseorang ya. Tapi kalau misalkan kalian juga merasa jenuh, itu nggak apa-apa buat berhenti sebentar. Kalau misalkan capek juga nggak apa-apa banget bilang capek gitu. Nah, itu apa ya, sebagai kata-kata ke diri kalian sendiri gitu, untuk bisa bertahan lebih jauh. Setidaknya kalian bisa bertahan satu hari lagi demi diri kalian, sebelum nantinya bisa bertahan untuk orang lain juga. Oke. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini bersama Mbak Ananda Diah Khairunisa. Banyak sekali insight dan tips praktis tentang gimana caranya menjalani kuliah dengan lancar, aktif di organisasi, tapi tetap punya waktu buat me time. Yang penting banget buat jaga kesehatan mental dan fisik. Semoga cerita dari Mbak Ana tadi bisa jadi motivasi buat kalian semua yang lagi berjuang menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan. Ingat, work-life balance itu bukan cuma soal membagi waktu, tapi juga soal menjaga diri supaya tetap bahagia dan produktif. Sebelum benar-benar selesai, aku juga nggak mau kalah nih sama Mbak Ana. Aku mau nyampein sedikit kalimat motivasi nih buat teman-teman biar lebih semangat. Saat kamu merasa lelah, ingatlah bahwa istirahat bukan tanda kelemahan, tapi langkah bijak untuk bangkit lebih kuat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ana dan Sobat Saintis yang sudah menonton 1001 Inspirasi kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode inspiratif berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap semangat dan jaga keseimbangan hidup kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis muda.